Hadirin yang hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Iwan Tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati pimpinan dan rombongan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin 27 Mei 2013, diawali dengan sambutan pimpinan rombongan kepada Bapak Ferdi Priatmojo MAP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak Basuki Cahayapurnama, atau selalu dan sering populer lebih kita kenal dengan Pak Ahok. Saya deg-degan ini untuk dengan Wakil Gubernur Lampung saja belum pernah ini tiba-tiba bertemu dengan beliau yang julukannya banyak. Ada polisi jahatnya Pak Gubernur, terakhir katanya menggantikan Pak Gubernur tapi interpelasinya jadi impeachment. Itu obrolan saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya terdalam dari kami jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang sedang kita jalani pada siang hari ini adalah mata kuliah Kepemimpinan Sektor Publik. Jadi yang di depan Bapak Pak Ahok adalah sekitar 93 mahasiswa jurusan Administrasi Negara yang sedang mengampu mata kuliah Kepemimpinan Sektor Publik, dan pada intinya kami sangat berharap pembelajaran yang luar biasa terkait dengan kepemimpinan Bapak, terutama tentu saja tidak terbatas ketika di Jakarta, tapi juga ketika di Bangka Belitung begitu. Kami beserta rombongan sesungguhnya ada 4 orang, tapi kebetulan pimpinan kami Profesor Dr. Yulianto MSI belum bisa bergabung di sini karena satu dan lain hal, dan kebetulan kami yang prajurit ini yang kemudian harus mendampingi. Saya kira agak kurang tepat, tapi mohon berkenan begitu. Yang kedua adalah kami didampingi dengan Bu Susana Indriati. Beliau ada di barisan belakang. Beliau adalah pengampu mata kuliah Kepemimpinan Sektor Publik. Dan harapan kami setelah pulang ke Lampung adalah mendapatkan berbagai hal terkait dengan kepemimpinan Pak Wakil Gubernur, dan tentu saja ke depan kami sangat yakin bahwa dari 93 mahasiswa ini akan banyak yang berkeinginan terinspirasi oleh gaya kepemimpinan dari Pak Wakil begitu. Kami sangat yakin itu, dan kami berharap bahwa benar-benar perkuliahan praktikum kali ini bisa menginspirasi mahasiswa kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati pimpinan rombongan Pak Ferdi Priatmojo, Pak Bambang Priatmojo. Saya hormati Ibu Indriya,
seluruh mahasiswi yang hadir. Selamat siang, selamat sejahtera untuk semua. Selamat datang juga di Balai Kota. Nanti mungkin sempat bisa foto-foto kali di ruang kerja saya, supaya tahu ruang kerja seperti apa. Jadi kebayang nanti. Karena itu ruang kerja saya itu dipakai dari Pak Fauji Bowo 10 tahun sebagai wakil. Terus waktu jadi gubernur beliau tetap di sana, tapi bawah dipakai karena pemandangannya lebih bagus daripada ruang Pak Gubernur yang di tembok. Kalau ruang kerja wakil itu lihat Monas. Nah, jadi itu mungkin alasan tidak pindah. Jadi kalau bicara soal kepemimpinan di sektor publik, saya sebetulnya tidak ngerti cara cerita ini. Saya kalau sekolahnya itu sekolah S1-nya biologi saya, tambah S2-nya malahan di manajemen keuangan. Tapi secara prinsip sederhana sekali sebetulnya. Jadi tugas kita sebagai pemimpin publik itu adalah mewujudkan keadilan sosial. Nah, ini boleh dicatat tuh, kalau dicatat. Karena inilah yang jadi cita-cita pendiri bangsa kita, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu jadi masalah di mana? Masalah di kedua, bagaimana kita bisa cakap, cerdas, pintar, punya hikmat bijaksana untuk mengadministrasi keadilan sosial tersebut. Jadi tugasnya jelas, bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa belajar mengetahui kita mengadministrasi keadilan sosial itu supaya terwujud. Nah, yang ketiga, ini jauh lebih penting lagi, bukan cuma bisa mengadministrasi untuk terwujud, tapi bagaimana kita memelihara, menjaga supaya keadilan sosial ini tetap terjaga. Di dalam apa? Di dalam kerangka kebenaran peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi kita koridor kita itu jelas. Pendiri negara kita ini sudah jelas mengatakan kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di Pancasila jelas. Tugas kita adalah mewujudkan keadilan sosial. Nah, itu standarnya diukur dari mana? Itu juga sederhana. Kalau kita terjemahkan bahasa kampung sehari-hari, bagaimana membuat otak rakyat ini penuh, perut rakyat ini penuh, dan dompetnya penuh. Gampang kan? Dari kepala, ya macam-macam lah, akhlak segala macam, perut dan dompet. Dan ini bukan cuma asal ngomong, ini bisa diukur. Semua bangsa di dunia mengukur otak, perut, dompet ini dalam bentuk apa? Indeks pembangunan manusia. Jadi kalau otak itu berapa jauh dia menempuh pelajaran sekolah, perut penuh, artinya bisa makan sehat, berapa panjang umur dia, dompet penuh berarti daya beli. Jadi ini semua tertuang di dalam Human Development Index, ada indeks pembangunan manusia. Jadi jelas, ini dasar kita bekerja. Nah, yang paling rumit sekarang adalah bagaimana mengadministrasi. Nah, ini style gayanya bisa macam-macam. Ya, seperti kita sama orang tua sama anak pasti pernah dijewer atau dipukul. Ada juga yang dipukul sih, orang tua yang terlalu baik. Kalau saya waktu kecil, kalau tidak mau tidur siang, itu ibu saya pasti matakan dahan bunga, ditanam banyak bunga. Kalau dia buang daunnya pasti pukulin. Kita punya paha. Nah, sekali pukul kita udah tahu. Tapi kalau pukulnya terlalu kencang biru, nanti ibu kita pasti kasih obat juga, gitu kan. Nah, ada yang tipe seperti itu, ada yang prototip. Nah, macam-macam. Jadi kalau di dalam administrasi publik tentu beda. Kita juga pelayan publik kan. Kita semua adalah pelayan. Nah, tentu kita harus membuat sistem. Nah, administrasi harus ada sistem. Misalnya contoh yang kami lakukan di DKI adalah seleksi dan promosi terbuka untuk lurah dan camat misalnya. Itu untuk menghindari, karena kita manusia ini pasti
Ya kalau tidak bisa hilaf bukan manusia ya, malaikat kali itu atau nabi gitu kan. Kita manusia pasti kita bisa hilaf. Nah kita juga bisa suka, tidak suka gitu kan. Orang kan gitu kan. Sebagai manusia kita bisa bias. Kayak sering datang, sering makan bareng, apa yang ketahuan, pakalnya ketahuan gitu, bareng-bareng gitu, rahasia ketahuan. Pak. Itu kita bisa lebih diperalat atau punya keinginan sendiri, punya maksud-maksud tertentu. Makanya dengan seleksi promosi terbuka, ini bisa membuat semua orang dinilai berdasarkan dari kinerja, meritokrasi istilahnya. Jadi bisa mulai kelihatan seperti itu. Nah, yang kedua yang lebih penting, DKI ini hampir 70.000 ya PNS. PNS ya, 76.000 PNS. Bagaimana mungkin kami bisa mengenali, apalagi yang dia kerja di kelurahan, kerja di kota Madia saja, di kantor wali kota, kami sudah tidak bisa mengenali. Nah, dengan ada seleksi promosi terbuka, kami bisa tahu kompetensi dari PNS di DKI sebetulnya. Kita tahu, oh ini seperti apa. Dan semua kita, dan yang paling penting bagi dalam kepemimpinan sektor publik ini, teorinya sederhana sekali. Ini teorinya apa ya? Confucius, apa Lao Tzu, Confucius. Lao Tzu, kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini teori yang ngomong. Jadi kalau kepala yang tinggi ini lurus, maka bawah tidak berani tidak lurus. Dan negara kita sudah benar ada pemilihan pemilu kada langsung. Artinya rakyat dikasih kesempatan memilih kepala yang lurus. Tapi yang kita hadapi sekarang, tidak semua yang diinginkan yang terpilih. Jadi yang berani nyogok, berani curang, itu yang terpilih. Nah, kita kenapa? Begitu kita lihat, semua sama saja. Malas dan kita golput, akhirnya terpilih. Nah itu yang membuat demokrasi di kita tidak diikuti oleh peningkatan IPM yang signifikan. Otak, perut, dompet tadi. Kita hanya banyak melahirkan pejabatnya yang kaya raya. Rakyat tetap miskin. Dia mewujudkan keadilan sosial ini masih jauh. Orang bilang tuh dari panggang api lah. Kira-kira ini masih jauh sekali. Nah, itu salah di mana? Sebagian ya mungkin salah kita juga yang merasa orang baik, yang mau melayani, tidak mau masuk ke politik juga. Di dalam dunia demokrasi, istilahnya kalau yang baik tidak ada, maka yang tidak baik yang akan berkuasa. Ini satu prinsip. Jadi kalau kita bisa masuk, tentu jumlahnya akan berbeda. Nah kalau kita bisa mendapatkan pemimpin yang lurus tadi, yang bawah pasti tidak berani, sungkan juga. Tapi kita butuhkan lagi yang kedua. Ini punya satu persoalan. Ketika saya ditanya sama beberapa teman-teman saya, apa kesulitan di DKI dibandingkan di Bangka Belitung dulu? Bedanya di mana? Lebih gampang mana? Katanya untuk pekerjaannya. Saya bilang lebih mudah di DKI. Wah, saya diprotes teman-teman. Mana mungkin gitu katanya. DKI lebih susah, macam-macam. Wah, berdebat kita sambil makan. Saya bilang tahu tidak kenapa? Karena kalau di Bangka Belitung dulu, di Belitung Timur, kajian tentang persoalan di kabupaten itu tidak ada. Apalagi solusinya. Tapi kalau di DKI, jadi kalau akhirnya ini anak-anak kan, umur 20-an saja kan, ya pakai anak-anak di bawah 20 kan. Nah, saya kalau menikah cepat sudah jadi anak saya. Nah, saya dulu itu terlalu memilih-milih soalnya, ya, jadi terlalu menikah. Kita lihat satu pelajaran khusus kita soal memilih pasangan. Itu sesuatu yang berbeda lagi itu. Ya, jadi anak-anak harus berpikir begini. Kalau kita bicara tentang data, bisa mau ngajarin kami tentang kemacetan? Tidak perlu. Kenapa? Seberapa hebat sih? Karena kita punya 22 kajian lalu lintas waktu saya masuk ke sini. Dari universitas terkemuka, dari dunia ada, dari PBB ada, macam-macam.
Jadi bagaimana mengatasi macet? Ada 22 kajian. Mengatasi banjir. Wah, tidak terbilang banyak kalau kita kumpulkan tulisan-tulisannya. Jadi DKI ini mau bicara masalah lengkap, solusi lengkap. Lalu kenapa tidak? Uangnya tidak cukup. Nah, jadi itu jawabnya. Uangnya tidak cukup. Jadi DKI lebih mudah. Terus SDM-nya rata-rata ini orang DKI pejabatnya itu pinter-pinter itu melebihi kita semua. Sekolahnya gampang di DKI. Bisa ber-S2, S3. Kalau jadi PNS di kampung, mau kuliah di mana? Setiap hari pulang lihat ikan, lihat monyet, lihat tupai. Mau kuliah di mana? Jaraknya juga repot. Kalau Jakarta gampang sekali, pulang sore ambil kuliah malam. Terus berinteraksi sesama teman. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan? Ada teorinya begitu kata Nabi Sulaiman kan? Ya, kalau ini pergaulan sama orang pintar ya kalian ikut pintar kira-kira gitu. Jadi kayak kumpul-kumpul semua pintar semua. Nah, saya juga bilang sama teman saya kalau di Belitung Timur, saya ngundang 10 orang makan siang, makan malam. Ayo kita tukar pikiran. Ya, ngomong sombongnya gini. Yang 9 itu kira-kira sama kita itu ya di bawah-bawah kita sedikit. Paling yang 1 itu sama kita bisa seperti itu. Jadi kalau di DKI kumpul 10 orang, 1 mirip kita, 9 di atas kita. Jadi kita bisa belajarnya banyak di DKI. Jadi beda. Di DKI kampung ya orang S2, S3 mana mau tinggal di kampung sih? Saya mau cari S2 yang bisa diskusi sama saya susah setengah mati di Belitung Timur. Ada orang berapa PNS saja. Ini beda. Nah, jadi saya katakan kalau bicara mudah, lebih mudah DKI. Jadi kalau bicara godaan, DKI juga lebih bahaya. Kenapa? Ini pernah nggak kebayang kalau punya deposito 100 miliar rupiah, itu tiap bulan bunga deposito berapa? 520 miliar kira-kira. Kalau 1 triliun itu 5,2 miliar gitu, tergantung bank ya, tapi berkisar seperti itu. DKI kemudian 1 triliun jadi gubernur wakil gubernur gampang banget. Karena properti begitu banyak. Nah itu pertama. Kalau udah seperti begitu, siapa yang mau mengadministrasi keadilan sosial dengan baik? Siapa yang mau menjaga supaya keadilan sosial ini terwujud di dalam kerangka aturan? Karena mulai mikir. Nah kalau kita masuk, bukan ya, kita bukan orang serakah lah. Ya 1 bulan dapat 500 juta, kebanyakan 50 juta juga lumayan Pak tiap bulan. Ya kira 10 miliar saja lah. Kira-kira begitu kan. Gak usah serakah lah. Nah kalau itu masih oke, belum tentu oke juga. Kenapa? Kalau orang sudah mau memikirkan uang seperti itu, dia biasanya juga takut untuk kehilangan posisi. Karena nyaman kan. Nah bagi kami dengan Pak Jokowi sederhana sekali saja. DKI persoalan lengkap, solusi lengkap. Yang dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya lurus supaya bawah tidak banyak tidak lurus, tapi juga bukan hanya membutuhkan pemimpin yang tidak serakah, tapi juga pemimpin yang bahasa kerennya nothing tulus. Tidak ada yang kita merasa kehilangan apapun. Kapanpun dicopot kita oke saja. Karena di sini mulai bahaya. Tidak nyolong aja kaya. Kita punya uang operasional itu 1 tahun berdua 37 miliar lebih. Itu dari surat peraturan pemerintah 0,15% dari penghasilan asli daerah. PAD di sini 29 triliun ini. 27-29 tahun ini plot. Kali aja itu uang. Nah kira-kira kalau begitu orang langgar-langgar sedikit mau gak jadi musuh? Mau jadi galak-galak, marah-marah? Ngapain? Mati repot kita. Kita ngapain? Baik-baiknya sih 5 tahun. Tidak perlu ribut sama orang. Ya orang langgar peraturan ya diam aja lah, damai-damai saja, damai di bumi, damai di hati, kira-kira gitu kan. Ya, tidak perlu panas-panasan kita. Kita tidak perlu ribut. Karena terlalu nyaman di sini.
Nah sebelum PBB diserahkan ke DKI bertolak, kami masih berhak mendapatkan gaji lagi dari situ. Jadi resmi saja bisa 200 juta lebih tiap bulan. Naik mobil 2 miliar. Siapa yang mau ribut di DKI? Nah ini bahaya kedua. Ketika kita berpikir hanya kita sendiri, tidak berani keluar dari zona nyaman, kita tidak mungkin bisa mengadministrasi keadaan sosial tadi, apalagi mau memelihara keadaan sosial di dalam kerangka kebenaran peraturan perundang-undangan. Itu persoalannya. Jadi hari ini kalau kami pikir Republik kita ini sekurangnya cuma satu, yang istilahnya seperti rantai. Ada satu mata rantai yang hilang. Mata rantai yang hilang itu apa? Pemimpin yang berani berkorban untuk orang banyak. Hilang. Hari ini kita lawan bukan penjajah lagi. Yang kita lawan ini bangsa sendiri yang mengatasnamakan dirinya orang miskin, mengatasnamakan dirikan orang beragama, mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang hak asasi macam-macam. Tapi yang terjadi ujung-ujung itu banyak uang sebetulnya. Nah ini yang jadi masalah. Saya ambil contoh. Ini sering lihat di TV ya. Kalau ini tanah saya, ini DKI, ini tanah saya, sertifikat atas nama saya, hak milik sampai kiamat. Jadi itu kan sampai kiamat kan. Saya mendirikan rumah dengan uang yang bayar pajak, uang saya tidak nyenggol kiri kanan, ini uang saya. Hanya gara-gara saya tidak mau taat kepada peraturan pemerintah, Perda mengatakan mendirikan rumah harus memiliki izin mendirikan bangunan. Saya nekat, duit tanah saya kok, rumah saya, uang saya, tidak ganggu kalian, malahan memberikan nafkah kepada tukang-tukang bangunan. Mulia dong, membuka lapangan kerja nih. Datang Pak, malah jadi bongkar. Kalau saja melanggar pidana IMB, melanggar HAM saya enggak? Melanggar HAM? Hah? Melanggar HAM saya? Ya hak asasi saya loh. Dibongkar, dirubuhin. Ganti per meter berapa? Saya tuntut ke pengadilan karena merusak bangunan saya. Menang tidak saya di pengadilan? Tidak menang. Kenapa? Karena ini peraturan. Melanggar HAM enggak? Nah, jadi jawabnya bingung. Melanggar sama tidak. Ini lebih cocok melanggar HAM kan, sudah kan? Tapi fakta itu tidak pernah di dunia ini pejabat diadili melanggar HAM orang gara-gara membongkar bangunan orang di atas tanah dia. Tidak ada itu di dunia manapun. Karena peraturan. Sekarang saya balik. Ini tanah beliau kan, tanah negara nih. Ini rumah saya nih. Aku bikin aja. Nah, aku bikin di tanahnya beliau. Beliau mengusir ketigaan saya karena saya ramai. Gak bisa. Dibongkar. Saya langsung tuntut. Mana uang kerohiman? Harus ganti rugi. Melanggar HAM saya. Benar gak? Kalau tanah orang tuanya punya tanah kan? Kalau saya kirim 100 orang, saya dudukin tanahnya, terus saya lebih galak pakai golok, bawa polisi, mengintimidasi kami, bawa polisi. Lalu begitu mau usir kami, mana uang kerohiman? Jadi yang perlu rohim itu anak-anak orang tuanya atau saya dapat kerohiman sebetulnya? Yang punya tanah yang belum mendapatkan kerohiman kan? Bukan saya. Yang dijolim itu siapa? Saya apa yang punya tanah? Nah sekarang tidak di Jakarta. Di Jakarta yang terjadi, yang dijolimin yang menduduki ini waktu digusur, yang perlu dapat kerohiman ini. Nah ini tingkat kesulitan di DKI. Yang zolim gak zolim dibalik-balik ini, gak jelas ini. Yang langgar HAM tidak langgar HAM dia terbalik-balik. Ini masalah. Nah sekarang kita buat apa ribut sama orang kalau begitu? Dengan gaji begitu enak, posisi begitu enak. Ini lawan mafia tanah dari orang miskin. Terus pindah lagi. Nah sekarang kalau tanah anak-anak ini punya orang tua punya tanah berapa hektar, terus saya dudukin. Oh gampang solusi kita. Demi orang miskin, bagi setengah tanahnya. Mau gak?
Dia mau, saya memaksa. Makanya saya bilang komunis ini ajarannya ini. Ini ajaran komunis. Ajaran Mao Zedong buat revolusi kebudayaan dulu. Karena orang kaya semua kita dudukin, kita beda bagi. Nah kalau kapitalis, Anda tidak bisa berusaha, tidak punya uang, saya usir saja. Orang kaya yang menduduki, orang miskin mau mati, mati saja. Kita Pancasilais, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin anak-anak terlantar, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Ini jelas. Nah sekarang yang paling susah itu apa? Kalau mau bilang susah, kalau kami takut, baik musuh, wah ini celaka ya. Waduk Pluit kita mau normalisasi sungai sama waduk. Ini Waduk Pluit 17.000 orang tinggal di tempat yang ilegal. Ini tembok, ini perumahan saya tinggal. Ngapain ribut? Anak istri saya gimana? Nah ini balik lagi ke posisi tadi. Kemudian kalau kita bicara tentang manajemen kepemimpinan sektor publik, balik lagi ke soal kita ini memang mau mengabdikan diri atau tidak sebetulnya. Nah kalau kita mau mengabdikan diri, ya kita tidak peduli apapun yang terjadi. Tugas kita hanya jelas sesuai dengan permintaan dan cita-cita para proklamator republik ini, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu jelas. Tugas kita adalah kita harus belajar, mengkaji, mendengarkan pendapat segala macam. Tujuannya apa? Untuk bisa mengadministrasi keadilan sosial itu supaya bisa tercapai. Yang ketiga, kita juga bertugas pasang badan untuk menjaga, memelihara keadilan sosial ini bisa terwujud, terjaga di dalam koridor kebenaran perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Nah inilah tantangan kita saat ini. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kita bicara tentang negara, kita tidak ada lagi orang mau mati perang-perangan. Dulu tidak ada lagi perang dagang negara. Tidak ada yang mau mati lagi. Makin kaya orang makin takut mati. Semua orang takut mati. Saya juga takut mati. Punya rumah bagus, istri, anak, semua. Ya, buat apa mati? Tapi ini udah lewat, udah jadi pasrah. Gak ada pilihan. Makanya teman saya bilang gini sama saya, begitu kita terpilih di sini, dia bilang, ini bukan alhamdulillah ini. Lalu apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Karena jinnya kita, kenapa? Masuk ke DKI ini musuhnya terlalu banyak. Yang mafia kebanyakan parah terlalu banyak. Nah itu harus kita jalankan. Nah kita pasrah sebagai orang yang percaya ada Tuhan. Walaupun kakek nenek kita belum pernah kasih tahu kita kan, yang udah meninggal, itu neraka surga benar-benar ada loh, hati-hati kamu. Belum pernah kan? Ada di mimpi dari kakek neneknya kan? Yang meninggal belum pernah kan? Ya kita percaya aja ada Tuhan kan? Ya itu. Karena kita percaya ada Tuhan, ya sudah, kita jalanin saja hidup ini. Kalau orang yang tentukan kalau mati masih mati. Apakah kekhawatiran kita bahwa tidak mati bisa menambah 1 menit hidup lebih panjang? Tidak juga. Kalau ada tentukan mati, ya masih mati. Nah itu yang saya kira anak-anak mahasiswa-mahasiswi perlu punya. Kita harapkan ke depan semakin banyak yang idealis, yang mau mempertahankan negara ini untuk masuk ke politik sebetulnya, masuk ke PNS. Karena kita butuh. Kalau jumlah yang baik kurang, maka yang berkuasa ada yang tidak baik. Saya kira itu dari saya, nanti saya akan tanya jawab. Terima kasih. Kita buka satu sesi dulu ya. 1-2 pertanyaan boleh. Nukolis, kemudian satunya Bobo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Bagi. Terima kasih Pak ini atas kesempatannya. Aku bisa bertemu langsung gitu dengan Bapak Wakil Gubernur yang biasanya cuma melihat di televisi Pak, atau sering lewat internet Pak. Ada rasa bangga tersendiri gitu Pak.
Pertanyaan saya Pak, dalam setiap keputusan atau kebijakan itu kan Pak, ada pro dan kontra yang bisa jadi itu menimbulkan konflik Pak. Nah saya ingin bertanya kepada Bapak Basuki, bagaimana Pak strateginya buat mengatasi masalah tersebut, khususnya di DKI Jakarta Pak? Terima kasih. Iya Pak. Konflik kepentingan kita sendiri atau Apa kebijakan keuangan yang pasti ada yang pro kontra yang bisa menimbulkan konflik gitu Pak? konflik? Iya. Bukan saya punya konflik batin. Selamat siang. Saya Sucia Berhenti. Bapak, saya ingin bertanya. Kita tahu bahwa ada wacana tentang perpindahan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia ke daerah lain. Nah, sebagai pemimpin dan wakil gubernur dari DKI Jakarta sendiri, apakah Bapak setuju tentang wacana tersebut atau sebaliknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya untuk saya. Senang sekali bertemu dengan Bapak yang seperti teman saya bilang tadi, yang biasanya saya lihat di media-media. Kini saya bisa bertemu dengan Bapak di sini. Sekarang ini kan media sedang menyoroti kepemimpinan Bapak Basuki dengan Pak Jokowi, terutama tentang interpelasi terhadap kartu Jakarta Sehat. Menurut Bapak, dengan adanya hak interpelasi itu sebenarnya itu memang untuk hak bertanya atau evaluasi terhadap kepemimpinan Bapak atau pertanggungjawaban Bapak terhadap program tersebut, atau memang adanya kepentingan politik dari pihak yang tertentu? Terima kasih. Yuk, Hasan. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya. Nama saya Ferry Ramawati. Saya ingin bertanya, seperti kita ketahui Bapak dan Bapak Jokowi itu kan istilahnya pendatang ya Pak ya, Bapak dari Belitung dan Pak Jokowi itu dari Solo. Lalu yang saya ingin tanyakan, di dalam kepemimpinan Bapak itu kan ada trust and power gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak itu menanamkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Bapak atau Bapak Jokowi agar masyarakat itu percaya terhadap program-program baru yang Bapak canangkan di DKI Jakarta seperti kartu Jakarta Sehat atau perluasan waduk gitu ya. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Hasan. Selamat siang Bapak Basuki. Yang saya tanyakan, seperti tadi model gaya kepemimpinan seperti Bapak dan Pak Jokowi itu kan sangat langka. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, model gaya kepemimpinan seperti yang Bapak sedang jalankan sekarang ini di Indonesia ini masih langka. Menurut Bapak, apakah penyebabnya? Apakah karena orang-orang yang terpilih jadi pemimpin adalah orang-orang yang kurang berintegritas, atau karena sistem politik di Indonesia ini yang menyebabkan mereka harus beradaptasi sehingga mereka tidak mampu menjalankan tanggung jawab mereka untuk mewujudkan keadilan sosial? Terima kasih. Soal konflik, saya kira semua keputusan pasti ada plus minus. Tinggal kita ukur aja mana manfaat mudarat lebih gede mana, kira-kira gitu. Tidak bisa dihindari. Tapi selalu berbalik kepada satu koridor bahwa kita tidak punya kepentingan pribadi. Itu yang lebih penting. Jadi semua keputusan bisa kita pertanggungjawabkan, ngomong kerennya itu dunia akhirat. Jadi semua ada aturan, ada pertimbangan-pertimbangan hukum, lalu kita buat keputusan. Kalau satu dua orang tidak puas karena ada kerugian materi di dia, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ini prinsip. Jadi saya kira
terjadi gitu. Makanya baik lagi soal nyali, kita berani atau tidak dari keputusan. Kalau orang merencanakan membunuh kita gimana misalnya? Karena dia merasa dirugikan berapa ratus miliar karena kebijakan kita misalnya. Ya kalau dia yang salah, ya risikonya. Ya kita juga harus sudah disumpah lakukan. Nah sekarang kalau konflik kepentingan pribadi bagaimana? Ya kita beli tanah itu semua. Akhirnya pemerintah membebaskannya setengah mati. Harusnya kalau betul-betul niat, satu daerah yang kosong mau kita jadikan sebagai ibu kota, satu tempat merahkan. Begitu dimerahkan di kantor pemerintahan semua, swasta tidak ada lagi yang mau beli. Maka kita bisa bebaskan. Ini terjadi tidak. Hanya mengatakan mau pindah ke A, semua ada proyek tanah. Akhirnya pemerintah bebasin tanah tidak bisa. Dan pemerintah juga lucu kan, orang yang dudukin saja tanah negara harus diganti kerohiman. Apalagi orang sudah beli, punya sertifikat. Ya kalau kamu pengen jadi tanah pemerintah, ya dimerahkan. Kalau di tanah girik, tanah kakek moyangnya, ya bayar PBB tidak. Kalau 5 tahun terakhir tidak bayar PBB, kembali tanah negara. Ada tanam tumbuh tidak? Tidak ada ganti. Satu lurah datang, Pak Kades datang, kumpul 10-20 orang ngaku sudah mesti diganti. Itu yang membuat kalau kita menyimpang, membuat lifting minyak kita turun. Di tengah hutan, pohon buah-buahan pun tidak ada. Bisa 1 tahun bebasin. Kadesnya main, oknumnya, camatnya main. Main itu untuk bebasin lahan. Habis uang. 2 kelompok putar-putar 20 orang, 10 setuju, nanti 10 yang setuju. Bayar lagi, 10 setuju lebih mahal. Ini protes lagi, 1 tahun habis. Itu yang membuat eksplorasi kita masalah. Jadi pemerintah tuh kalau bilang pindah harus tegas. Kita mau pindah, bagi saya sih tidak masalah. Tapi sekarang pantas tidak pindah. Kalau Jakarta punya masalah macet, bukan berarti ditinggal gitu loh. Kalau ditinggal, mentalnya begini, sama lagi. Kawasan kumuh, sama lagi. Kan semua orang kan duduk di tempat itu. Nah itu yang mesti tegas. Harusnya seluruh dunia seperti itu. Kantor pemerintahan jangan di Jakarta lagi. Karena tempat wisata, bisnis semua di tempat ini. Ya kita pindahkan supaya tempat lain lebih maju kan. Pindahkan ke Kalimantan Tengah. Oh bagus juga dong. Kenapa tidak boleh misalnya? Ini gitu kan, bisa saja kan. Nah tapi bisa diperdebatkan macam-macam. Masalahnya semua tidak mau keluar dari Jakarta. PNS saya kalau ditanya, siap ditempatkan di mana saja. Kan itu perjanjian sumpahnya kan. Tapi ada tambahannya kurung. Asal masih bisa lihat Monas dan sekitarnya. Gitu kan. Jadi mau kemana saja bersedia. Asal tetap lihat Monas dan sekitarnya gitu loh. Nah itu Jakarta, karena Jakarta enak. Mana yang waktu NSDKI? Perjanjiannya begitu loh. Siap dipindahkan kemana saja. Dipindahkan langsung Pulau Seribu aja protes. Saya interpelasi KJS. Ya saya pikir saya tidak tahu politik atau bukan. Nah, saya cuma bicara. Ya kami sih demen aja gitu. Jadi beda dengan hak pemakzulan atau impeachment. Kalau di DPR RI dan Presiden bisa mengarah ke sana. Kalau pemerintah daerah itu, pemerintahan daerah itu jatuh antara DPRD dan itu. Makanya saya bilang hak nanya aja belagu gitu loh. Pakai gaya interpelasi. Oh tanya aja gitu kan. Karena juga ikut-ikutan. Tadi saya belum makan siang sama anggota DPRD. Ini ikut tanda tangan. Saya ledekin. Gimana sih lu makan tangan? Ya sebenarnya tidak masalah tanda tangan, tapi tanda tangan saja katanya. Itu masalah. Jadi memang ada beberapa orang yang, ya saya sih senang. Ya ditanya wartawan bagaimana? Kalau mau interpelasi terusin aja saya bilang. Tapi nanti kita boleh rekam ya, kita mau upload ke YouTube. Nah kira-kira gitu kan. Supaya banyak orang bisa nonton. Siapa yang gendeng kira-kira gitu. Ya tahu aturan gitu kan. Kita demen tadi. Tapi tadi KPK datang, ada BPKP, dan ngomongin itu banyak sekali itu anggaran yang tidak ada tiba-tiba muncul. Wah kita demen gitu. Tangkepin aja. Nanti PPATK juga dicek aliran duitnya kemana saja. Ya kalau gitu kadang-kadang mesti begitu, baru semangat hidupnya kan. Yang nantang-nantang dikit gitu baru seru gitu. Kalau nggak ada nantang-nantang dikit itu udah males. Padahal kan mesti ada sparring partner gitu kan.
Kalau tidak ada sparring partner nanti petinjunya lupa. Jadi ini model-model itu teman-teman itu aja, sembarangan aja sudah. Tidak semua kok, dia juga mesti udah proses. Mesti paripurna, mesti apa. Hak nanya aja kok, tiap hari bisa nanya sama saya. Orang bawa yang begitu ngomong terus, kamu mesti pakai hak interpelasi. Tapi ya udah, itu mungkin lebih baik politik. Mungkin ya orang bilang mau cari panggung, macam-macam lah. Supaya kan bisa wartawan banyak datang nanya-nanya gitu kan. Salah, ternyata opini masyarakat jelek. Bisa-bisa tidak terpilih nanti malah. Masalah kan. Ya kita tidak tahu lah. Tapi sih happy-happy saja. Nah soal pendatang, saya protes dulu di pendatang. Kalau di dalam KTP 6 bulan kita berdomisili sudah bisa dapat KTP. Nah terus kalau dalam pendatang itu berapa tahun baru dianggap pendatang? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, paling umur berapa? Rata-rata ini paling 18-19 ya? 20 kan? Nah, kalau 20 tahun lahir di Jakarta sampai 20 tahun pendatang, bapaknya pendatang nih, lahir terus 20 tahun, masih pendatang nggak? 20 tahun ya? Saya di Jakarta tahu nggak dari tahun berapa? Dari tahun 81 saya udah tinggal di Jakarta. SMA sih di Jakarta. Saya belajar ngomong itu di Jakarta. Bapak saya punya 2 rumah di Kalibaru. Satu dibuat Nespemda Belitung sekarang. Itu saya belajar ngomong itu panggil pertama itu becak di Jakarta. Ini belum 1 tahun udah bolak-balik Jakarta saya. Bapak saya nongkrongnya di Planet Senen. Jadi saya di Jakarta bukan ada di Jakarta kok saya. Kalau ngomong soal itu, bukan soal itu aja sebetulnya. Nah, gimana cara yang lebih penting kita bicara, gimana sih bisa membangkitkan kepercayaan pada masyarakat, kepada orang DKI, ini bicara rekam jejak. Ada teori Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, dia katakan begini, kalau kalimat lebih lengkapnya. Semua orang bisa paham terhadap penderitaan. Orang bisa lewati. Tetapi kalau kamu mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Menyampaikan kita bicara kekuasaan. Artinya apa? Warga DKI bukan hanya warga DKI, seluruh Indonesia sama. Mereka mengerti betul bahwa sebetulnya teori Abraham Lincoln ini benar. Tapi mereka nggak pernah dengar sebenarnya. Ini baru pertama kali dengar kan teori ini kan. Itu Abraham Lincoln itu kalau di Washington itu di monumen itu ada patung duduk raksasa gede, itu Abraham Lincoln. Dia dibunuh lagi nonton, ditembak di belakang. Itu Abraham Lincoln. Jadi dia menurut teori ini. Jadi orang DKI atau seluruh Indonesia ngerti. Baru percaya sama pejabat kalau sudah pernah berkuasa. Makanya sekarang kalau cuma jadi aktivis, jadi apa tuh orang nggak gitu percaya. Orang lebih percaya pada pejabat yang pernah berkuasa. Nah kami berdua dipilih karena kami adalah pejabat. Saya pernah di DPRD, pernah di Bupati, pernah di DPR RI, Pak Jokowi di Wali Kota. Nah jadi orang tahu, oh ini karakternya sama. Kira-kira gayanya udah sama, tidak berubah lagi. Nah itu yang kami jual kepada orang DKI. Kita selalu katakan bahwa Anda tidak butuh pemecah mengkaji persoalan atau memberikan solusi persoalan. Yang Anda butuhkan kepala yang lurus, yang tidak punya kepentingan, yang teruji. Memang berani datang pasang badan untuk supaya satu rantai yang hilang ini, mata rantai yang hilang ini kami pasang. Baik kalau kampanye minta uang, tidak ada uang, baju beli sendiri, enak aja minta baju, beli sendiri, minta pulsa tidak ada. Modalnya kartu nama doang, Rp36. Dan nama handphone. Nah itu kita lakukan dulu. Nah itu untuk membangkitkan kepercayaan. Bagi semua orang tidak laku. Di survei tidak laku. Tidak apa-apa, ini Jakarta. Berdebat, ada debat publik, orang melihat kan konsep kita. Terus begitu putaran kedua, oh lebih bagus lagi. Orang makin mengerucut, ingin cari tahu siapa
Siapa orang ini? Kecuali kalau kami punya elektabilitas tidak baik, popularitas Anda rendah, kalau elektabilitas tinggi, aman. Begitu dia naikkan popularitas, elektabilitas akan ikut. Nah itu yang kita lakukan waktu kampanye. Kita sangat yakin semakin publik tahu tentang kami, dia pasti pilih. Bukan kami hebat, masalahnya tidak ada orang sehebat kami saat ini gitu. Nah, orang politik mesti GR. Kalau nggak GR bukan politisi. Makanya paling bahaya dari politisi apa? Selalu merasa laku. Makanya untuk kalah kakak terima juga, karena merasa laku kan. Dia lupa datang satu kampung gara-gara bagi duit, bagi makanan, bagi kaos, ya penuh 2.000 orang. Ada band dangdut lagi gitu kan, ada musik dangdut, artis top, penuh 2.000 orang. Dia lupa kampung itu ada 10.000 orang. Yang datang 2.000. Besok lawannya buat dangdut lagi, 2.000 itu datang juga, nonton juga gitu loh. Begitu pemilihan kok sepi ya. Itu masalah penyakit GR tadi yang bahaya. Begitu. Jadi pendatang, terus lagi kepemimpinan Bapak langkah. Terus saya bilang tidak langkah. Jadi yang kami lakukan ini sebetulnya kira-kira gini. Ini ya kewajiban, ini wajib hukumnya yang kami lakukan. Karena pejabat publik itu disumpah untuk lakukan seperti ini. Jadi kalau kami dikatakan kami ini melakukan sesuatu yang hebat, tidak ada yang hebat sebetulnya. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tidak ada lebih. Kami melakukan porsi yang harusnya seorang pejabat publik disumpah untuk lakukan. Mewujudkan keadaan sosial tadi, mengadministrasi keadaan sosial tadi, terus menjaga keadaan sosial tadi dalam koridor kebenaran tadi. Tidak ada. Itu kalau udah disumpah begitu maunya kok. Ya kan? Pegang kitab suci. Nah, Islam ditaruh. Nah, teman-teman suka melihat. Karena Islam kan dasar lebih banyak kan. Jadi Al-Quran cuma taruh di tepi satu aja. Yang lain ikut. Maka yang lain kan gitu. Yang kenapa cuma yang kena Al-Quran? Kalau kita mah kadang kena. Tidak pas gitu loh. Nah, karena jumlahnya kebanyakan gitu kan. Kalau yang Kristen yang repot. 1 orang, 2 orang. Masa kita pegang sendiri tuh Alkitab. Gawat juga nih. Pendeta ngomong langsung lagi. Nah itu artinya apa? Artinya kita disumpah. Jadi istilah kalau dalam agama itu, dalam konsep sumpah menyumpah, kalau kita tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, justru terkutuklah kita sebetulnya gitu. Kalau disumpah, hukum sumpah kan begitu, terkutuk kita. Jadi kalau kita lakukan sesuatu yang memang seharusnya, tidak ada yang perlu dapat penghargaan. Memang wajib kok hukumnya kok. Memang kalau sholat dapat penghargaan dari Tuhan. Memang wajib hukumnya kok. Kecuali makruh ya, kayak rokok gitu ya. Nah, rokok makruh kan. Nah itu lain. Jangan heran, saya sekolah Islam sampai SMP. Nah, saya nggak bisa ikut MTQ pengajian gara-gara di kampung saya ada yang agak rasis juga. Orang kafir nggak boleh masuk masjid. Belajar ngaji nggak boleh katanya. Sampai saya jadi bupati ada yang melarang saya masuk masjid ya. Kalau sampai Ramadan saya mesti di luar. Saya bilang aku juga nggak mau, kamu tidur di rumah sampai Ramadan tiap tahun lebih bagus. 12 bulan saya bilang. Biasanya tidurnya nggak usah kerja saya bilang. Tapi ya begitu dunia politik kita. Agama dipakai sama seperti teroris untuk tutupin diri kan. Jadi tidak ada yang. Lalu kenapa yang lain gagal? Itu tadi kami pikir karena ada tawaran tadi untuk hidup enak, yang kedua tidak berani keluar dari zona nyaman. Kalau kita pelajari sejarah dunia, semua termasuk sejarah bangsa kita, pejuang-pejuang kita, kita bisa hari ini karena ada orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman untuk memperjuangkan nasib kita. Kalau pikir kalau pernah pejuang dulu, saya bayangin kalau saya dulu suruh perang, saya mungkin janji saya supply beras saja deh. Lawan Belanda, pesawat tempur, tank, kita bambu runcing. Aduh, enggak deh. Setiap kali mau kumpul-kumpul, mau nyergap Belanda, senjata yang rampasan kan terbatas itu. Tidak pernah baca sejarah kan. Lalu bunuhlah para pejuang memperebutkan, memegang senjata api. Karena yang lain tidak ikhlas memegang bambu runcing. Tidak pernah terjadi itu. Tidak ada sejarah mencatat itu. Yang terjadi kalau senjata tidak cukup,
Yang lagi siapa yang bisa nembak lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih kali lebih kencang, itu pegang bambu runcing. Lalu waktu nyerbu Belanda, yang pegang bambu runcing di belakang gitu, kalau duduk belakang nyusul. Salah, yang pegang bambu runcing di depan loh larinya. Supaya apa? Supaya pegang Belanda itu tembak dia dulu, kalau belakang bisa tembak mereka. Artinya mereka udah siap mati. Coba kita bayangin, aduh istri saya masih baru nih, dan jandanya siapa yang ngambil lagi? Kayak anak Pak Darwis lagi dia. Itu bisa. Anak saya masih kecil. Ini kenapa mereka lakukan? Mereka yakin ada harapan untuk anak cucunya. Kalau dia tidak melakukan ini, tidak ada harapan lagi untuk anak cucu untuk berubah nasib. Nah itu yang bahaya. Hari ini yang hilang. Tiba-tiba kita hanya berpikir bisa koruptor di TV ya. Udah pakai baju KPK putih pun bisa pakai ikat pinggang, keren juga itu loh. Wah, pakai KPK sekarang mau ganti baju, kalau lagi yang putih. Putih terlalu kayak belas kasihan gitu, orang yang putih itu bagus gitu ya. Kamu mesti kasih warna yang macam-macam lah. Campur aduk kayak orang gila lebih baik bajunya. Karena bangga. Ya kan? Ada isu lebih gila lagi, kalau ditahan asal mampu nyetor pulang ke rumah katanya barangnya. Benar nggak benar kita tidak tahu. Akhirnya orang mengatakan udah kalau korupsi yang banyak saja lah. Ya kalau kita korupsi bisa 1 triliun, deposito dapat 5,2 miliar kan sebulan kan. Ya kalau tiap malam pulang nyogok-nyogok 50 juta sebulan baru 1,5 M. Nyumpul-nyumpul orang 100 juta saja baru 3 M. Masih sisa 2,2 M lumayan. Itu baru telurnya loh, bunganya kan, belum induk ayamnya nih. Kan masih deposito 1 triliun. Nah ini yang membuat negeri ini rusak. Nah itu yang saya kira faktor itu yang membuat terus orang juga takut mati. Pendetanya suka gitu, saya suka canda sama pendeta. Wah, biar Tuhan datang cepat jemput, apa kan mau kembali ke surga gitu. Jadi ngomongin gitu kan. Kalau udah mau mati aja pasti kan perpanjang umur. Kenapa? Karena pekerjaan di dunia masih banyak menanti. Jadi jangan cepat-cepat kembali ke akhirat gitu. Jadi itu persoalan kita hari ini. Tapi kalau kita masih mengingat kita bangsa ini dirancang, kalau kita lihat ya, kok ada burung Garuda Pancasila kalau iman. Kalau kita lihat itu burung Garuda Pancasila kita, itu pita Bhinneka Tunggal Ika kan dicengkram kan. Nah ini gedung terlalu canggih, semua pakai digital. Ini layar kan, ini layar digital. Nah, jadi pita itu di bawah. Orang sempat berdebat, kenapa burung Garuda itu mirip-mirip burung elang Amerika? Lihatnya sama nih, ke mana? Ke sebelah kanan. Makanya yang maju Indonesia Barat, bukan Indonesia Timur. Kalau burung Garuda belok ke kiri, pasti Indonesia Timur yang maju. Karena beloknya ke kanan sih itu taruhnya. Makanya ibu kota harusnya di mana? Di Papua saja ya, supaya pas dia mandangnya pas semua itu. Lihat ke kanan, ini buat canda saja. Nah, saya pernah bicara sama senator di Amerika. Dia bilang burung elang kalian kalah sama burung Garuda Pancasila kami. Panas dong. Orang Amerika kurang ajar dengan begitu. Buktinya, ada buktinya. Coba lihat pita Bhinneka Tunggal Ika burung elangnya Amerika. I pluribus umum itu sama di Bhinneka Tunggal Ika, itu bahasa Latin itu. Kalau dia bahasa Sanskerta, Bhinneka Tunggal Ika, dia bahasa Latin. Tahu di mana? Dijepit di paruhnya. Burung elang Amerika. Artinya apa? Kalau burungmu lapar mau makan, pasti kamu lepas. Itu pita. Kamu pragmatis dia bilang, nggak gentleman. Kalau bangsa kami lebih jantan. Ini pita harus kami pegang. Kalau tidak kami bingung, nggak ada pegangan. Nah, makanya kita nggak bisa lepas. Ini pita Bhinneka Tunggal Ika kita. Ya, kita lebih hebat daripada Amerika. Wah pasti nggak terima. Bangsa kami lebih hebat katanya. Saya penutup kita foto teman saya. Lebih hebat lagi apa? Tiap kali debat presiden saya diundang waktu Obama konvensi 2008. 3 minggu saya di sana. Dan Obama konvensi. Jadi sampai sana dia bilang kami lebih hebat. Tiap berdebat soal kesehatan, soal jaminan sosial. Berapa Anda mau bangsa Anda dapat jaminan sosial pensiun? Terus saya jawabnya nyeleneh aja.
Kalau bangsa kami, orang tua-tua kami ada 5.000 rupiah saja sudah hebat. 140.000, kira-kira $15 sebulan. Sudah bangga, dia bisa beli jajan, ngopi. Dia tinggal sama orang anak-anaknya. Mana bisa, kata si Amerika ini katanya. Mana masuk akal? Terus saya tanya sama dia, kalau di Amerika gaji $100, 1 juta sehari, orang kaya malah miskin. Oh, itu mah kelas menengah, dia bilang. Kelas menengah itu. Sopir terakhir dapat 5.000. Wah, dia ngomong gitu. Nah, itu persoalan bangsa Anda sama bangsa saya bilang. Kalau bangsa kami di kampung punya gaji tetap 1 juta tiap bulan, kredit motor, saya bilang. Benar kan? 1 juta tiap bulan. Kenapa? Bisa pancing, bisa macam-macam kita. Nah, itulah makanya kami 150.000 saja ada pensiun. Hebat bangsa ini. Nah, jadi beda bangsa Anda dengan bangsa kami. Kami di embargo pun kita masih hidup sebetulnya. Nah, itu yang kita sampaikan pada mereka. Ya, dia senang gak senang, emangnya gue pikirin. Tapi minimal saya sudah sampaikan. Kemarin dubesnya datang, saya sampaikan lagi yang sama. Saya bilang burung elang Anda kalah sama burung Garuda Pancasila kita. Saya sebutin lagi Bhinneka Tunggal Ika, dia customer-nya. Biarin, yang penting kita udah menang berdebat. Terima kasih. Hadirin undangan yang hormati, acara selanjutnya pertukaran cenderamata dari pimpinan rombongan Universitas Lampung ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta kepada pimpinan rombongan dari Universitas Lampung. Terima kasih. Ayo. Dan acara pada ini. Semangat, jadi sebetulnya bagi yang senang itu tentu ada dibutuhkan. Jadi kita bisa lihat ke Monas. Jadi langsung